Sulawesi kembali menjadi sorotan dunia arkeologi bukan skala nasional, tapi dunia. Dulu, kita pernah membahas lukisan tertua di dunia yang dibuat oleh manusia prasejarah, ditemukan di gua di Sulawesi. Pada saat itu, lukisan yang berupa gambar babi berusia diperkirakan lebih dari 51.000 tahun. Kini, peneliti kembali mengungkap hal baru. Di kawasan yang sama, di titik yang saling berdekatan, telah ditemukan seni cadas yang usianya lebih tua lagi, yaitu cap tangan berusia diperkirakan lebih dari 67.000 tahun. Semakin menjauhkan selisih angka soal seni rupa prasejarah ini dengan yang ada di seluruh dunia. Bagaimana cerita yang terungkap di baliknya? Apa yang dilakukan pendahulu kita puluhan ribu tahun lalu? Dan seberapa penting penemuan ini untuk kita mengetahui lebih dalam tentang spesies kita sendiri? Manusia sudah mengenal seni jauh sebelum tulisan. Seni menjadi media untuk bercerita dari para pendahulu kita, bahkan sebelum mereka mampu menulis. Dari sinilah kita bisa sedikit melihat apa yang dipikirkan nenek moyang kita saat mereka masih aktif mengejar buruan dan meramban hasil dari alam. Ilmuwan yakin jika seni adalah tanda dari perkembangan kognitif manusia ketika cara berpikir abstrak dan simbolik mulai terbentuk. Dari titik inilah fondasi bagi lahirnya bahasa, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan perlahan disusun. Gambar dan ukiran pada dinding cadas memperlihatkan bahwa manusia tidak sekedar merespon lingkungannya, tetapi mulai merepresentasikan dunia di sekelilingnya. Sebuah kemampuan yang hingga kini tidak ditemukan pada spesies lain. Dalam kajian arkeologi, seni cadas merujuk pada beragam penanda visual yang dibuat manusia pada permukaan alami, umumnya pada bidang batu yang tegak. Sebagian besar peninggalan seni cadas dari masa prasejarah maupun sejarah ditemukan di dalam gua atau ceruk batu yang terlindungi, sehingga kerap pula disebut sebagai seni gua atau seni pariental. Fenomena ini bersifat global, hadir di berbagai wilayah dunia dengan latar budaya yang sangat beragam, dan diproduksi dalam berbagai konteks sepanjang perjalanan sejarah manusia. Berdasarkan teknik pembuatannya, seni cadas umumnya dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu lukisan gua, petrograf atau pahatan yang diukir atau digoreskan pada permukaan batu, relief batu yang dipahat membentuk wujud tertentu, serta geoglif, yakni gambar atau pola berskala besar yang dibentuk di permukaan tanah. Pada lukisan gua, nenek moyang kita tidak hanya membentuk objek tertentu, tetapi tidak jarang memberi sentuhan warna, menjadikan seni ini terlihat mahal dari sekedar komik hitam putih. Dari pigmen warna yang ditinggalkan ini, ilmuwan dapat mengambil sampelnya, lalu membawanya ke laboratorium untuk dicari tahu cat apa yang digunakan nenek moyang kita. Ternyata mereka memanfaatkan berbagai bahan dari alam, yang paling sering adalah batu oker merah dan arang. Terkadang di tempat lukisan digambar, ditemukan pula sisa-sisa peninggalan manusia lainnya, seperti patung, peralatan, hingga tulang belulang manusia itu sendiri, yang bisa memberi petunjuk lain yang sama pentingnya. Selama ini, sebagian arkeolog beranggapan adanya sebuah ledakan besar kemampuan kognitif di Eropa, merujuk pada kemunculan hampir bersamaan lukisan gua, ukiran, perhiasan, serta teknologi alat batu di wilayah Prancis dan Spanyol sekitar 40.000 tahun yang lalu. Namun, mari kita pulang ke rumah sendiri, karena Nusantara bukan wilayah tertinggal. Sekarang, waktunya fokus membahas tentang lukisan tertua terbaru di Sulawesi. Sulawesi, pulau yang tidak pernah bergabung dengan benua manapun ini, punya daya tarik yang berpotensi mengubah narasi besar yang selama ini dianut soal evolusi manusia. Ada satu kawasan di Sulawesi yang berisi jajaran pegunungan Kars, salah satu yang terbesar di dunia. Letaknya di Sulawesi Selatan. Di antara dinding batu kapurnya, para pendahulu kita menorehkan imajinasinya. Berbagai lukisan cadas dari berbagai usia ditemukan. Yang tertua adalah lukisan babi berusia lebih dari 51.000 tahun. Namun ternyata, sekitar 500 km ke timur, ada tempat lain yang juga kaya akan seni cadas. Lokasi itu bernama Pulau Muna. Di sini tersembunyi sebuah lukisan yang dinding-dindingnya menyimpan cerita jauh lebih tua dari ingatan manusia modern. Namanya Gua Metanduno yang terletak di desa Liang Kabhori. Sejak lama menjadi tujuan bagi mereka yang ingin menengok jejak peradaban purba.
tempat manusia prasejarah meninggalkan penanda keberadaannya melalui lukisan-lukisan cadas. Nama Metan Duno berasal dari bahasa Muna yang berarti menyeruduk, karena banyak lukisan hewan bertanduk di tempat ini. Namun, nilai gua ini melampaui keindahan visual semata. Melalui penelitian yang dilakukan oleh tim ilmuwan dari Indonesia dan Australia, gua ini mengungkap fakta yang mengguncang pemahaman dunia tentang asal-usul seni manusia. Butuh hampir 1 dekade penelitian untuk akhirnya tim peneliti mempublish hasil jurnalnya. Lukisan-lukisan di Metan Duno diperkirakan berusia setidaknya 67.800 tahun, menjadikannya lukisan cadas tertua yang pernah ditemukan. Usia ini bahkan melampaui sekitar 1.100 tahun lukisan gua di Spanyol yang dibuat oleh Neanderthal yang sebelumnya dianggap paling tua. Sebetulnya, lukisan di sini sangat banyak dengan usia yang beragam. Totalnya ada lebih dari 300 lukisan. Di area depan, dinding gua dipenuhi lukisan berukuran besar berwarna coklat, merah, dan jingga yang menggambarkan beragam adegan seperti hewan, figur manusia, aktivitas berburu, kapal dengan penumpang, hingga cap tangan dengan jari yang dimodifikasi menyerupai cakar. Namun lukisan-lukisan di bagian ini masih relatif muda, diperkirakan dibuat antara 30.000 hingga 50.000 tahun lalu. Tapi kenapa ada perbedaan usia dari lukisan-lukisan ini? Apakah ini sebuah pertanda? Ini menunjukkan bahwa gua di Metan Duno menyimpan setidaknya 2 periode aktivitas seni yang berbeda. Analisis penanggalan mengungkap bahwa kegiatan melukis di gua ini berlangsung sangat lama, selama sedikitnya 35.000 tahun hingga sekitar 20.000 tahun yang lalu. Hal ini menandakan bahwa gua Metan Duno bukan sekedar tempat singgah, melainkan ruang penting yang digunakan secara berulang oleh manusia prasejarah. Sementara itu, di bagian gua yang lebih dalam ditemukan beberapa lukisan berupa cap tangan. Jumlahnya sangat terbatas, kurang dari 10, dan kondisinya telah memudar. Disinilah lokasi di mana lukisan tertua itu berada. Cap tangan di gua Metan Duno ini dibuat menggunakan teknik semprot. Caranya cukup sederhana. Seniman prasejarah menempelkan telapak tangannya ke dinding gua, lalu menyemprotkan cairan pigmen yang terbuat dari oker merah melalui mulutnya. Ketika tangan itu diangkat, yang tertinggal adalah siluet, garis luar telapak, dan jari jemari. Teknik seperti ini bukan hal asing dalam seni cadas dunia. Cap tangan ditemukan di banyak gua prasejarah dari Eropa hingga Australia. Namun yang membuat Metan Duno berbeda adalah apa yang terjadi setelah cap tangan itu terbentuk. Para peneliti menemukan bahwa jari-jari pada cap tangan tersebut tidak dibiarkan apa adanya. Bentuknya dimodifikasi, dipanjangkan, dibuat lebih ramping hingga menyerupai cakar. Transformasi ini bukan kebetulan dan jelas bukan hasil semprotan yang asal-asalan. Ada niat, ada konsep, dan ada proses berpikir di baliknya. Tapi sebelum kita lanjut mencari tahu apa pentingnya temuan ini, memangnya bagaimana para peneliti tahu usia lukisan-lukisan tersebut? Mengingat ini berbeda dengan fosil, apakah mereka menebak-nebak? Tantangan terbesarnya adalah menentukan usia lukisan-lukisan ini dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Untuk itulah, para ilmuwan menggunakan metode penanggalan mutakhir yang disebut laser ablasi uranium series atau LAU series. Metode ini dianggap jauh lebih presisi dibandingkan teknik uranium series konvensional yang hanya mengandalkan proses peluruhan radioaktif isotop uranium alami secara umum. Dengan LAU series, peneliti menganalisis lapisan kalsit, lapisan mineral tipis yang tumbuh di atas dan di bawah pigmen lukisan. Ini diibaratkan seperti kulit bawang yang tersusun berlapis-lapis sangat tipis. Dengan bantuan laser, setiap lapisan bisa dipetakan secara detail, sehingga usia lukisan dapat ditentukan dengan lebih akurat. Lewat pendekatan inilah, para peneliti akhirnya mampu memetakan bagian-bagian gua mana yang paling tua dan mana yang dibuat jauh lebih belakangan. Bukan sekedar perkiraan kasar, tetapi dari hasil penelitian ilmiah yang presisi. Temuan ini memaksa para ilmuwan menata ulang peta besar asal-usul seni dan perkembangan kognitif manusia. Tapi seberapa besar perubahan yang sebenarnya dibawa oleh lukisan-lukisan ini terhadap pemahaman sejarah dunia? Apa yang selama ini keliru dalam cara kita membaca sejarah manusia? Temuan di Gua Metan Duno perlahan memperluas peta besar seni prasejarah dunia. Penanggalan terbaru di Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa seni cadas berusia sangat tua tidak hanya terkonsentrasi di kawasan Maros Pangkep di Sulawesi Selatan, tetapi juga muncul di wilayah lain di pulau ini.
Dengan luas Sulawesi yang mencapai sekitar 174.000 km persegi, temuan ini menguatkan pandangan bahwa pada zaman Pleistosen akhir, Sulawesi merupakan rumah bagi tradisi seni yang hidup, berkembang, dan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dua cap tangan dari Liang Metanduno memiliki implikasi yang jauh melampaui konteks lokal, dengan batas usia minimum masing-masing sekitar 67.800 tahun dan 60.900 tahun. Lukisan ini kini tercatat sebagai seni cadas tertua di dunia yang secara meyakinkan dapat dikaitkan dengan spesies kita, Homo sapiens. Angka ini melampaui bukti seni cadas awal di Eropa, wilayah yang baru dihuni manusia modern sekitar 54.000 tahun lalu, dan itu pun masih menjadi perdebatan. Sebelumnya, Eropa memiliki beberapa klaim seni cadas purba seperti sebuah motif semprot berbentuk cakram dengan usia sekitar 40.000 tahun, serta cap tangan dari Spanyol Utara yang diperkirakan berusia sekitar 66.700 tahun. Namun, lukisan terakhir ini sering dikaitkan dengan Neanderthal, dan hingga kini penanggalannya masih menuai perdebatan di kalangan ilmuwan. Di titik inilah, Metanduno menjadi penting karena ia menghadirkan bukti yang lebih tua, lebih jelas, dan lebih konsisten. Memang, para peneliti tidak memiliki cara langsung untuk memastikan spesies manusia mana yang membuat cap tangan di Metanduno. Apalagi, Sulawesi diketahui pernah dihuni oleh manusia purba sebelum kedatangan Homo sapiens. Meskipun belum jelas apakah kedua kelompok ini pernah hidup sezaman di pulau ini. Namun, kompleksitas teknik dan gaya lukisan, terutama modifikasi jari yang disengaja hingga menyerupai cakar, menunjukkan tingkat kemampuan simbolik dan artistik yang selaras dengan Homo sapiens. Ditambah lagi, usia lukisan ini sangat sesuai dengan perkiraan waktu kedatangan manusia modern di kawasan tersebut. Konteks ini membawa kita ke cerita yang lebih besar, migrasi awal manusia modern menuju Sahul, daratan purba yang kini menjadi Australia dan Papua. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia modern telah mencapai Australia setidaknya sekitar 65.000 tahun lalu. Untuk sampai ke sana, nenek moyang kita harus melakukan perjalanan laut jarak jauh, sebuah pencapaian teknologi dan perencanaan yang luar biasa untuk zamannya. Dalam perjalanan ini, Wallacea, wilayah kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, memegang peran kunci. Para ilmuwan lama memperdebatkan jalur migrasi mana yang digunakan manusia modern untuk mencapai Sahul. Ada dua kemungkinan utama. Pertama, jalur selatan melalui Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara, atau jalur utara melewati Kalimantan, Sulawesi, lalu menuju Papua. Selama ini, perdebatan itu terhambat oleh kekosongan bukti arkeologi. Ada celah sekitar 15.000 tahun antara situs manusia modern di Sumatera dan Australia, tanpa petunjuk jelas di wilayah di antaranya. Namun, temuan cap tangan tertua di Liang Metanduno mulai mengisi celah tersebut. Lukisan ini bukan hanya yang tertua di Wallacea, tetapi juga berada di titik paling timur dari semua seni cadas Pleistosen yang pernah ditemukan di Asia Tenggara Kepulauan. Letaknya berada tepat di jalur utama menuju Sahul. Hal ini memperkuat dugaan bahwa migrasi awal manusia modern menuju Australia kemungkinan besar memang melewati Sulawesi dan wilayah Wallacea bagian utara melalui perjalanan laut yang terencana. Lebih dari itu, temuan ini menunjukkan bahwa manusia modern yang pertama kali mencapai Sahul tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa tradisi seni yang sudah matang, kemampuan simbolik yang kompleks, dan dorongan untuk meninggalkan jejak makna di lanskap yang mereka singgahi. Dengan usia cap tangan di Metanduno yang begitu ekstrim, menjadi masuk akal untuk menduga bahwa bukti seni cadas seumurannya masih tersembunyi di lokasi-lokasi lain sepanjang jalur migrasi utara ini. Dan di titik inilah, satu gua di Pulau Muna tak lagi berbicara soal masa lalu lokal, melainkan mulai mengubah cara kita memahami perjalanan awal spesies kita sendiri. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Di akhir video, seperti biasa, mari kita bacakan pesan dari donatur di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari Galang Gilang, terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian dari Sherry Deyanira, God bless, good day, good luck. Terima kasih banyak atas dukungannya. God bless, good day, and good luck for you too.